Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini perkenalkan bahwasanya nama saya Budi Pramono, NPM 2015-0015, kelas Hukum E, Batam Center, Fakultas Hukum Unrika. Pertama, kita akan membahas satu pembahasan terkait Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial di Kota Batam. Dan video ini dibuat semata-mata untuk pemenuhan tugas hukum otonomi daerah. Baik, yang pertama kita akan bahas demi menciptakan Kota Batam sebagai kota wisata yang bersih dari pengamen, gelandangan, anak pang dan sebagainya. Pemerintahan Kota Batam dalam hal ini Satuan Tugas Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Batam menggelar penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial di Kota Batam. Apa saja yang menjadi ruang lingkup Perda Nomor 6 Tahun 2002 ini? Secara umum kami jelaskan ada beberapa. Yang pertama adalah penertiban tentang sosial. Bahasanya kita tahu permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menyebabkan kesenjangan antara individu. Maraknya gepeng menjadi fenomena masalah sosial di Kota Batam. Gelandangan dan pengemis adalah individu yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki penghasilan, dan tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berada di dalam masyarakat, dan perlu adanya evaluasi atau tindakan dari pemerintahan Kota Batam dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Semuanya termaktub dalam bab 2 tentang tertib sosial, tepatnya pada pasal 2 sampai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang kedua adalah penertiban susila. Penertiban sosial Kota Batam khususnya sebagai bandar dunia yang madani selalu menjunjung tinggi adab dan budaya. Sesuai dengan budaya Melayu, keislaman haruslah jauh dari pelanggaran kesusilaan. Maka dari itu setiap warga diharuskan menjaga kesusilaan dan tidak diperkenankan membuat suatu perkumpulan yang dapat memicu tentang pelanggaran norma tersebut. Tentang pelanggaran susila ini termaktub dalam bab 2 tentang tertib sosial, khususnya pada pasal 7 sampai dengan pasal 9. Yang ketiga adalah penertiban tentang jasa hiburan. Jasa hiburan tentulah menjadi hal yang sangat menarik di dalam pariwisata dan juga merupakan salah satu penyumbang pajak di Kota Batam. Dan tanpa mengesampingkan tentang hari-hari besar keagamaan, hendaknya jasa hiburan tunduk pada aturan atau perda yang berlaku di Kota Batam khususnya demi menciptakan ketertiban umum. Dan hal ini dibahas secara jelas di dalam bab 3 tentang tertib jasa hiburan pada pasal 10 sampai dengan pasal 13. Tentang fungsi pengawasan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial Kota Batam. Pengawasan sendiri tentunya menjadi tanggung jawab pemerintahan Kota Batam, pada khususnya dari Dinas Sosial Kota Batam, dan tidak menutup kemungkinan juga apabila terjadi dugaan tindak pelanggaran akan ada upaya penyidikan dari aparat kepolisian, dan tidak menutup kemungkinan pejabat penyidik pegawai negeri sipil Kota Batam juga mempunyai peran di dalam hal itu sepanjang tidak melanggar peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku. Di dalam perda itu sendiri ada ketentuan-ketentuan pidana, baik itu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana administratif. Yang pertama yang kita bahas adalah tindak pidana ringan. Dalam ketentuan ini, apabila sudah menjadi pelanggaran dan dilakukan oleh masyarakat, maka akan muncul sanksi. Itulah konsekuensi dari suatu pelanggaran, baik itu tindak pidana ringan ataupun pidana kurungan. Hal ini secara gamblang dan jelas dijelaskan pada bab 7 pasal 16 ayat 1 Perda Nomor 6 Tahun 2002. Dan jika terjadi pelanggaran, maka
diancam dengan kurungan 3 bulan dan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Dalam sanksi administratif, khususnya dalam penerapan sanksi ini lebih menitik beratkan pada penertiban jasa hiburan. Dalam hal ini dapat dilakukan upaya-upaya teguran lisan, teguran tertulis, penghentian atau penutupan usaha sementara, bahkan atau dilakukan pencabutan izin usaha apabila usaha itu telah dinyatakan melakukan pelanggaran. Dan tentunya dalam penetapan dan pengambilan keputusan atas sanksi itu ditetapkan oleh Wali Kota Batam. Baik, dari semua pemaparan yang saya sampaikan di atas, kita ambil satu kesimpulan bahasanya dari hasil pemaparan itu menemukan kesimpulan bahwa pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Kota Batam, telah maksimal dalam melakukan penanganan tentang gelandangan dan pengemis. Dan terlebih tentang pembinaan, tentang kesusilaan, dan tentang pengelolaan jasa hiburan. Namun banyak hal yang harus diperbaiki karena penanganan gelandangan dan pengemis pada khususnya belum mencapai tujuan dari adanya peraturan daerah, yaitu tidak adanya gelandangan dan pengemis itu sendiri. Penanganan gelandangan dan pengemis masih banyak butuh evaluasi mendalam, di mana terdapat faktor-faktor penghambat. Beberapa faktor penghambat dari penertiban gelandangan dan pengemis Kota Batam adalah kurangnya sarana prasarana, sumber daya manusia itu sendiri, dan pola pikir masyarakat yang masih kurang atraktif dalam penyelesaiannya. Pemerintah Kota Batam diharapkan mampu memperbaiki kekurangan dan atau kesalahan jika ada agar penertiban berikutnya bisa dilakukan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dalam pemaparan saya tentang Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang ketertiban sosial di Kota Batam. Mari kita dukung perda ini agar menjadi satu aturan yang mengikat bagi warga Kota Batam untuk menuju Kota Batam yang lebih baik lagi. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.